Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Adakah kita memiliki sukacita dan pengharapan yang baru? Ya, kita pasti memiliki sukacita dan pengharapan yang baru karena Kristus yang kita percaya itu adalah sang sumber pengharapan bagi hidup kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat melawat kami Tuhan, yang saat ini sedang di dalam keputusasaan. Kami percaya firman-Mu dapat memberikan kami kekuatan, mengubah hidup kami, dan bahkan menyegarkan iman kami kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita akan kita baca terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Namun saya akan membaca sebagian dari ayat firman Tuhan ini. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu besar jumlah penduduk manusia di dunia ini, bisa mencapai sekitar 7 miliar. Tapi kita bisa dapat membedakan 2 jenis orang. Hanya ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah mereka yang diliputi keputusasaan yang berat. Dan yang kedua adalah orang yang dapat mengatasi keputusasaan dengan harapan besar akan masa depan mereka. Inilah kedua jenis orang yang ada di dalam dunia ini. Yang mana saat ini, di mana kita berada? Apakah kita adalah orang yang diliputi keputusasaan, lalu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki harapan? Atau kita adalah orang yang dapat mengatasi keputusasaan dan kita memiliki harapan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harapan adalah sebuah sikap yang optimis dan bukan mimpi. Jika kita menaruh harapan itu di dalam Kristus, kita mempercayai seluruh hidup kita dalam Kristus, dan kita akan melihat bagaimana
Ia menjadikan segala sesuatu itu indah, baik menurut rencananya. Itulah harapan. Pada awal Paskah pertama itu, kedua murid itu penuh dengan keputusasaan. Sejak Yesus disalibkan, mereka berdiam diri, wajah mereka murung dan tertunduk. Seolah-olah yang mereka mengatakan mereka tidak punya harapan dan segala impian mereka hancur. Mungkin kita juga pada saat ini sedang mengalami hal itu. Harapan kita bisa hancur karena kita melihat situasi pada saat ini belum terlihat berubah. Kita sudah berbulan-bulan mengalami wabah virus 19. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan para medis juga belum menemukan bagaimana mengatasi atau menghilangkan virus ini. Kita masih saja melakukan segala sesuatu semua dari rumah. Cukup membosankan, bukan? Anak-anak kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan bahkan banyak orang yang sudah dirumahkan, di PHK. Mereka kehilangan harapan. Sampai kapan hal ini berlalu? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang tahu. Yang ada kita masih melakukan social distance. Tinggal di rumah saja. Kedua murid itu berjalan dari Yerusalem ke kampung mereka, yaitu Emmaus dikatakan. Murid itu yang bernama Kleopas berbincang-bincang sepanjang jalan itu kepada seorang temannya. Mereka berkata demikian, padahal dahulu kami berharap Yesus dapat menjadi seorang pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari tangan penjajahan bangsa Roma. Inilah harapan mereka. Mungkin juga kita saat ini sedang mengatakan demikian dengan segala harapan-harapan kita yang belum pasti. Kita mengatakan, dulu saya berharap. Padahal dulu saya pernah berharap saya bisa menjadi orang kaya. Padahal dulu saya pernah berharap saya bisa menjadi pengusaha besar. Padahal dulu saya pernah berharap mendapatkan menantu yang baik. Padahal dulu saya berharap dapat menyekolahkan anak-anak saya sampai mereka kuliah di perguruan tinggi. Saya dulu berharap anak saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Itulah harapan-harapan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Aku berharap. Tapi bagaimana? Harapan itu kadangkala bisa hilang, putus. Kehilangan harapan bisa membuat kita sakit. Alkitab mengatakan dalam Amsal 13 ayat 12, harapan yang tertunda bisa membuat seseorang sakit hati. Tetapi kerinduan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Artinya ketika harapan itu hilang bisa membawa sakit di dalam tubuh kita. Tetapi kalau kerinduan dan harapan kita itu tetap ada dan hidup, kita memiliki kehidupan seperti pohon yang bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita katakan, saya berharap situasi ini cepat berlalu. Itulah harapan kita, semua harapan kita. Saat mereka berjalan, ada seorang asing yang bergabung dengan mereka dan bertanya, apa yang mereka sedang perbincangkan? Dan kedua murid itu mulai menjelaskannya. Tapi pada saat itu Yesus mulai memberitahu mereka tentang mengapa Mesias itu harus mati. Ia tahu bahwa pengetahuan murid-murid itu
tidak dapat menerima apa yang diucapkannya. Lalu Yesus mengingatkan kembali kepada mereka akan nubuatan-nubuatan yang pernah dia ajarkan kepada murid-murid itu. Bahwa dalam perjanjian lama, kita perjanjian lama juga sudah pernah dinubuatkan tentang pelayanan kematian Kristus. Bahwa ia akan mati, disalibkan dan juga akan mengalami kebangkitan. Pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kitab itu, mereka seolah-olah terbuka. Hati mereka berkobar-kobar. Dikatakan, bukankah hati kita membara di dalam diri kita sementara dia berbicara tentang dengan kita di jalan membuka kitab suci kepada kita? Mereka merasakan ada perasaan yang berkobar-kobar di hati mereka. Mereka segera bangkit dan kembali ke Yerusalem, dan mereka bertemu dengan ke-11 murid itu. Mereka mengatakan, benar yang dikatakan oleh Simon, ia telah bangkit. Kami juga menyaksikannya ketika kami berjalan menuju Emmaus. Kami melihat dan mendengarkan apa yang dia katakan. Memang dia benar sudah bangkit. Mereka menyaksikan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hati mereka hancur, kini sudah dipulihkan. Mereka yang dulu tidak mempunyai pengharapan, tapi saat ini hati mereka berkobar-kobar dengan kegembiraan dan memiliki pengharapan. Saya mau katakan bahwa di dalam pengharapan ada kekuatan. Kekuatan pengharapan itu luar biasa Bapak Ibu. Harapan adalah apa yang memberi orang alasan untuk terus maju. Maju dan maju. Inilah harapan. Dan Yesus telah melakukan hal itu kepada murid-muridnya. Dan pada saat ini juga ia sedang melakukan hal itu kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dia mengklaim dirinya bahwa ia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Mungkin kita saat ini sudah di dalam titik nadir. Kita hampir-hampir tidak memiliki harapan. Patah hati. Kita katakan, aku rasa-rasanya tidak ada gunanya lagi. Kita kehilangan harapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus bersedia dan mampu menyembuhkan perasaan kita. Ia mampu memulihkan harapan kita. Jika kita membutuhkan harapan di dalam Kristus, kita dapat melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah kita akan memperoleh harapan itu jika kita berjalan bersama Kristus. Ingat, berjalan bersama Kristus. Sama seperti murid-muridnya ketika mereka sedih dan Yesus hadir bersama dengan mereka. Mereka berjalan bersama-sama dengan Kristus. Mereka mempunyai harapan. Berjalan dengan Kristus memiliki sebuah pengertian tentang hubungan yang dekat dengan Dia. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Apakah kita selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Dia? Kita tahu begitu banyak godaan pada saat ini. Ada suara godaan yang menyarankan kepada kita supaya kita keluar dari jalur firman Tuhan. Keluar dari relnya firman Tuhan. Tapi bila kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Kristus selalu mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Bahkan pencobaan yang luar biasa yang bisa membuat kita menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat kita berjalan bersama Tuhan, Ia akan mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Berjalan dengan Tuhan berarti kita mengakui bahwa Dia adalah teman dan sahabat kita yang tetap. Tidak ada yang lain. Berjalan dengan Tuhan, kita memiliki kekuatan dan pengharapan. Tetapi sayangnya banyak sekali orang Kristen yang mengatakan aku berjalan dengan Tuhan, tapi mereka membuat Tuhan Yesus sebagai ban cadangan, ban serap. Mereka tahu Dia ada, tetapi mereka
datang kepada Dia bila mereka sedang mengalami krisis. Inilah yang kita alami Bapak Ibu. Tuhan Yesus bisa kita buat menjadi ban cadangan atau ban serap dalam hidup kita. Ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Hubungan yang dekat bukan hubungan yang seperti ini. Tapi hubungan yang dekat adalah ketika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun. Bukan pada saat krisis atau saat mengalami penderitaan saja. Jika kita ingin memiliki harapan, kita harus berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Konsisten berjalan dengan Dia. Tidak ada hari ini berjalan dengan Dia, besok kita lupa. Tidak demikian, tapi konsisten. Dan yang kedua adalah bila kita ingin memiliki harapan, mari dengarkan suara Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana Dia harus mati, itu telah dibuatkan murid-murid itu mendengarkan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam krisis pun saat ini Tuhan ingin kita mendengar suara Dia. Tuhan ingin kita bisa mendengarkan suara Dia. Kita jangan hanya terfokus dengan kesusahan kita, kesulitan kita, apa yang kita rasakan pada saat ini, kejenuhan. Tidak demikian. Tapi Tuhan ingin supaya kita memahami apa maksud Ia mengizinkan situasi ini terjadi dalam hidup kita. Kita dapat mendengarkan suaranya. Dan yang terakhir adalah ketika Dia memberikan pengharapan, bukan saja Ia memulihkan harapan kita, bukan saja Ia memulihkan perasaan kita, situasi kita, tapi Ia membuka jalan saat tiada jalan. Pernahkah kita mengingat sebuah lagu mengatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat murid-murid itu dipulihkan, mereka berlari kembali ke Yerusalem, memberikan pengharapan kepada murid-murid juga yang sedang dirundung kesedihan. Murid-murid yang datang itu membuka jalan pengharapan juga kepada murid-murid yang lain. Demikian juga kita dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang putus harapan karena mereka kehilangan pekerjaan. Kita diminta oleh Tuhan untuk membukakan jalan bagi mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang bingung untuk melakukan tugas-tugas mereka dari pekerjaan mereka dari rumah, mari kita membuka jalan bagi mereka, bagi anak-anak kita, bagi istri kita yang saat ini mungkin mereka sedang mengalami depresi. Banyak sekali ibu-ibu saat ini sedang mengalami depresi, di mana harga-harga sembako naik. Bukan saja mereka mengerjakan pekerjaan rumah, tapi mereka memikirkan bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga dan menghadapi anak-anak. Bagaimana? Apakah kita hadir membukakan jalan bagi mereka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah Tuhan adalah sumber pengharapan itu. Ia memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Pada saat ini iman kita sedang ditempa. Apakah kita orang yang dapat mengatasi keputusasaan dan memiliki pengharapan yang baru dalam Kristus? Dengan iman itu kita juga dimampukan untuk bersandar kepada kasih-Nya. Dan dengan iman itu kita juga diajak untuk melakukan sesuatu tindakan yang konkret kepada sesama kita. Apa yang dapat kita perbuat sebagai alat Tuhan untuk membukakan jalan bagi saudara-saudara kita. Membagikan apa yang kita miliki untuk dapat melegakan mereka, menolong mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sumber pengharapan itu mampu memberikan apa yang kita inginkan, yang akan memperbarui hidup kita. Amin. Biarlah kasih Kristus tinggal bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sangat menguatkan kami. Sama seperti murid-murid yang
Tuhan sudah pulihkan demikian kami. Ketika kami mendengarkan suara Tuhan, hati kami berkobar-kobar dan harapan kami dibangkitkan kembali oleh firman-Mu ya Bapa, untuk kami dapat melakukan dan mewujudkannya kepada sesama kami yang saat ini sedang mengalami keputusasaan, kehilangan pengharapan. Biarlah wujud iman kami dapat kami buktikan di dalam Kristus bahwa Tuhan sudah mengubahkan kami, mengabarkan kabar kebangkitan Kristus lewat tindakan kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.